Min, gua pernah dengar ada istilah yang mirip. Apaan tuh? Microstates sama micronation, Min. Mereka berdua tuh sama apa beda sih? Sama-sama mikro soalnya. Interesting. Yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, mungkin kalian pernah sekali pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok, malah lirik Nighttrend. Sorry, maksud Mimin, mungkin pernah sekali mendengar istilah microstates. Well, istilah ini memang ada. Tapi di lain waktu, kalian mendengar istilah micronation. Loh, apa bedanya? Sekilas terdengar mirip ya, sama-sama mikro. Soalnya kalau kita lihat artinya, state itu kan artinya negara. Kalau digabungin sama kata mikro, berarti negara kecil. Tapi emang luas negara yang bagaimana sih supaya dibilang negara berukuran kecil? Sementara nation itu bisa artinya bangsa, bisa juga artinya negara. Jadi micronation bisa juga diartikan sebagai negara kecil. Berarti kurang lebih arti microstate sama micronation itu sama dong. Hoho, ada bedanya amigos. Perbedaannya sangat jelas. Tapi sebelum itu, nggak jadi deh. Pertama-tama, kita lihat dulu arti masing-masing istilah ini. Soalnya, kunci untuk memahami suatu istilah adalah tahu dulu artinya apa. Kita lihat dulu istilah microstates. Microstate itu artinya adalah negara berdaulat yang memiliki jumlah populasi yang sedikit atau luas wilayah yang kecil. Tapi biasanya, arti microstate itu mengandung keduanya. Jadi populasinya sedikit dan luas wilayahnya juga kecil. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sekecil apa? Luas wilayah yang bagaimana agar suatu negara itu dapat dikategorikan sebagai microstates? Banyak ahli yang mencoba mendefinisikan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Oh iya amigos, kuantitatif itu menggunakan data dalam bentuk angka ya. Secara kuantitatif, para ahli mencoba mengidentifikasikan microstate menggunakan batas secara kuantitatif. Jadi maksudnya dikasih angka berapa buat menentukan apakah suatu negara itu termasuk microstate atau enggak. Para ahli menggunakan suatu angka sebagai standarnya. Mungkin kalian masih bingung. Contohnya aja nilai KKM di sekolah. Misalnya nilai kalian harus di atas 70 biar dikatakan lulus pelajaran matematika. Kalau di bawah nilai 70, berarti ya nggak lulus. Nah, sama juga kayak menentukan microstates. Anggap aja begini. Ini contoh aja ya. Luas 70 km persegi itu jadi standar atau parameter buat menentukan suatu negara itu termasuk microstate atau bukan. Negara yang luasnya di bawah 70 km persegi, ya berarti termasuk microstate. Kalau di atas 70 km persegi, berarti nggak termasuk microstate. Tapi sekali lagi, ini cuma contoh ya. Karena pada kenyataannya, cukup sulit buat menentukan batas angkanya. Masalah penentuan microstate menggunakan pendekatan kuantitatif itu sedikit kurang konsisten dan kurang jelas. Sementara kalau pendekatan secara kualitatif, lebih simpel. Lihat aja luas negaranya sekilas. Kalau kelihatan kecil dan memang termasuk negara berdaulat, ya berarti dapat dikategorikan sebagai microstates. Tapi penentuan semacam ini, ya kurang jelas juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ya amigos, boleh dibilang, definisi microstates ini masih simpang siur. Terus ngapain lo bahas, Min? Emang nggak boleh membuat edukasi soal microstate? Lagian yang dari awal pengen tahu kan elu, Net. Sorry, Min, sorry. Sekarang kita beralih ke micronation. Arti dari micronation adalah sekumpulan orang-orang yang melakukan upaya untuk memperoleh kemerdekaan ataupun menjadi negara yang berdaulat. Tapi mereka tidak diakui oleh negara-negara yang berdaulat dan tidak diakui oleh organisasi internasional manapun. Oke, Mimin rasa kalian langsung ketemu perbedaannya. Coba lihat kata kunci ini. Microstate, negara yang berdaulat. Micronation, upaya untuk menjadi negara yang berdaulat. Bisa juga mengklaim dirinya sendiri sebagai negara yang berdaulat. Tapi sebenarnya ya nggak diakui sama negara-negara lain. Salah satu syarat untuk menjadi negara yang berdaulat adalah diakui oleh negara lain dan dapat melakukan hubungan internasional dengan negara berdaulat lainnya. Microstate itu negara yang berdaulat. Otomatis, microstate itu adalah negara-negara yang diakui oleh negara lain. Ya, negara pada umumnya lah. Cuma ukurannya aja yang kecil.
Perbedaan paling mencolok antara microstate dengan micronation adalah soal status kedaulatannya. Microstate itu diakui dalam hukum internasional, sementara micronation itu statusnya nggak jelas. Mimin kasih contoh aja ya, biar lebih jelas. Meskipun pengertian soal microstate agak simpang siur dan agak membingungkan, tapi istilah ini masih bisa menjadi bahan rujukan. Contoh microstate itu seperti San Marino, Nauru, Monaco, Kota Vatikan, Tuvalu, dan beberapa negara kecil lainnya. Kalian lihat kan persamaan negara-negara ini? Luas wilayah mereka termasuk kecil. San Marino, 61 km persegi. Nauru, 21 km persegi. Monaco, 2,08 km persegi. Kota Vatikan, 0,49 km persegi. Semuanya negara-negara berdaulat, tapi ukurannya kecil. Oh iya amigos, satu hal yang mesti kalian ingat, pasti kalian tahu kan, ada beberapa wilayah semacam dependensi atau wilayah teritorial eksternal dan semacamnya. Misalnya seperti Anguilla, yang merupakan teritori seberang laut Britania. Nah, wilayah semacam ini tidak termasuk microstate. Meskipun luas wilayahnya kecil, tapi karena bukan termasuk negara berdaulat, maka tidak termasuk microstate. Lalu bagaimana dengan negara asosiasi semacam Niue dan Kepulauan Cook, Min? Nah, kalau Niue dan Kepulauan Cook itu adalah negara-negara yang punya pemerintahan sendiri, meskipun keduanya adalah negara asosiasi dengan New Zealand. Dan meskipun bukan termasuk anggota United Nations atau PBB, tapi status Niue dan Kepulauan Cook sebagai negara asosiasi dianggap setara dengan negara yang merdeka untuk tujuan hukum internasional. Dan keduanya tetap boleh menghadiri konferensi yang dilaksanakan oleh PBB. Sehingga, kalau dalam pengertian microstate yang sekarang, Niue dan Kepulauan Cook tetap termasuk. BTW, Mimin ketemu satu definisi terbaru soal microstate lewat sebuah penelitian yang berjudul Microstates as Modern Protected States. Nah, nanti Mimin kasih linknya ya di kolom komentar. Katanya, microstates adalah negara-negara modern yang dilindungi. Dilindungi siapa? Dilindungi oleh negara-negara yang memiliki power. Nah, ini daftar microstate-nya amigos. Dan juga negara-negara mana yang melindungi mereka. Bagaimana dengan micronation? Well, kalau kalian notice di beberapa pembahasan, Mimin beberapa kali menyebutkan kata micronation. Bahkan Mimin pernah ngebahas salah satu micronation. Video ini. Salah satu contohnya adalah Republik Moldasia. Kemudian ada Sealand. Lalu di antara Kroasia dan Serbia, sempat Mimin bahas juga, ada Liberland. Nah, jadi contoh-contoh micronation seperti itu amigos. Beberapa negara buatan sendiri, tapi nggak diakui oleh negara-negara berdaulat. Adapun diakui ya sama sesama mereka juga. Micronation diakui sama micronation yang lainnya. Misalnya Republik Moldasia, diakui sama siapa? Sama negara micronation lainnya lah, semacam West Arktika. Yang mana West Arktika juga adalah sebuah micronation yang katanya mengklaim daerah Maryburg Land di Antartika. Bahkan sering diadakan pertemuan micronation yang namanya Microcon. Kalau acara komik kan namanya Comic-Con ya. Nah, kalau ini Microcon. Jadi ceritanya, acara ini mengundang seluruh micronation yang ada di berbagai penjuru dunia. Kalian bisa lihat sendirilah itu micronation mana aja yang datang. Jadi begitulah perbedaan istilah microstate dan micronation. Yang satu emang negara beneran dan diakui. Yang satu lagi buatan sendiri dan tidak diakui secara internasional. Simpelnya, micronation itu negara buatan sendiri yang tujuannya hanya sebagai hiburan. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.